Bab 196 Upacara Pembukaan Bagian 2. Saya setuju. Jika kita tidak pergi dan melihat-lihat sekarang, nanti bisa ramai, kata Yan Senglin. Kami juga ingin melihatnya lagi. Ayo pergi sekarang, kata Tuan Fu, berjalan ke toko tanpa tertunda. Tuan Bai dan Tuan Yan mengikutinya. Mereka tidak ingin mengganggu Guning, terutama saat ada pria di belakangnya. Keluarga Bai berada di peringkat ketiga, dan keluarga Fu berada di peringkat ketujuh dalam daftar keluarga super kaya dan berkuasa. Selain kelompok master tersebut, keluarga Ai yang berada di peringkat kedua dan keluarga Ou yang berada di peringkat kelima juga datang kemudian. Meski pemimpin keluarga mereka tidak datang, para pengunjung cukup penting untuk mewakili keluarga mereka. Keluarga Ai mengutus Ai Wei Chen, yang merupakan cucu bungsu guru Ai, untuk menghadiri upacara tersebut. Dia adalah seorang pria tinggi, tampan berusia 27 tahun dengan aura elegan. Penampilannya membangkitkan kegembiraan para wanita. Keluarga Ou mengirim Wou Nianyin, yang merupakan putri tertua pemimpin keluarga untuk menghadiri acara tersebut. Upacara. Dia adalah seorang wanita yang bertekad berusia 30 tahun, dan pewaris keluarga Ou. Keluarga Ai dan keluarga Ou telah memelihara hubungan dekat satu sama lain selama beberapa generasi. Pandangan Ai Wei Chen dan Wou Nianyin teringat pada Leng Xiaoting sejenak, lalu menjauh, tapi Guning menyadari kegembiraan di mata mereka. Ya, mereka memang kaget sekaligus takjub. Saya mengatur agar mereka datang ke sini, kata Leng Xiaoting kepada Guning dengan suara lembut. Guning memiliki pemikiran yang sama ketika Ai Wei Chen dan Wou Nianyin melirik Leng Xiaoting. Dia terkejut karena Leng Xiaoting memperkenalkan mereka. Mereka berasal dari keluarga super kuat. Guning sekarang semakin yakin bahwa Leng Xiaoting tidak sederhana. Dia sekarang penasaran tentang identitas asli Leng Xiaoting. Rupanya pria itu lebih berpengaruh dari yang ia bayangkan. Namun, dia tidak akan bertanya padanya, malah dia akan menunggu sampai dia bersedia mengatakan yang sebenarnya. Sumber konten ini Nov, L, B, I, N. Sementara itu, Guning tidak mengerti mengapa Ai Wei Chen dan Wou Nianyin terlihat begitu terkejut saat mereka masuk ke dalam. Leng Xiaoting telah mengatur agar mereka menghadiri upacara ini. Mereka harus tahu bahwa Leng Xiaoting akan ada di sini. Jadi mengapa mereka masih tampak heran? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Guning. Apakah itu karena dia? Guning tiba-tiba menyadari bahwa Su Jinchen telah berbincang bahwa Leng Xiaoting tidak pernah memiliki pacar atau wanita manapun di sisinya. Guning berasumsi bahwa mereka pasti kagum melihat Leng Xiaoting bersamanya. Dia benar. Baik Ai Wei Chen maupun Wou Nianyin terkejut karena Leng Xiaoting bersama seorang gadis, dan mereka tampak dekat. Meski begitu, mereka tidak menyapa Leng Xiaoting agar tidak memberkan hubungan mereka. Setelah mereka mengirimkan hadiah, Wou Nianyin segera bergosip dengan Ai Wei Chen di sampingnya. Wei Chen, bos bersama seorang wanita? Oh tidak, seorang gadis. Bukankah dia tidak suka terlalu dekat dengan perempuan? Dan, bisakah mereka menjadi pasangan? Wou Nianyin sangat senang sekaligus terkejut. Bagaimanapun, itu adalah berita besar. Aku tidak tahu apakah mereka pasangan atau bukan, tapi aku yakin mereka pasti dekat. Ai Wei Chen berkata dengan serius. Tentu mereka. Wou Nianyin memutar matanya. Setelah itu, banyak orang berpengaruh di kota G secara bertahap berdatangan, termasuk banyak ahli batu giok dan pengusaha. Zhao Yuefeng juga datang. Banyak dari mereka yang tidak mengenal Yao Zhenghong, jadi mereka tidak mengirimkan hadiah mahal, tetapi hanya sekeranjang bunga dan tanaman. Tidak sopan jika datang dengan tangan kosong. Nona Gu, kebetulan sekali. Zhao Yuefeng terkejut melihat Guning. Meskipun dia tidak tetap berhubungan dengan Guning, dia memiliki kesan yang mengesankan. Kesan padanya, dia mengaguminya sampai batas tertentu. Karena itu dia sangat senang bertemu dengannya di upacara pembukaan ini. Ten Zhao, senang bertemu denganmu. Guning juga terkejut melihat Zhao Yuefeng. Kemudian dia menyadari bahwa dia lupa mengundangnya, dan merasa sedikit menyesal. Mereka sejawat sekarang. Namun, bisnis Guning berfokus pada batu giok, jadi mereka belum menjadi pesaing. Zhao Yuefeng terlibat dalam semua jenis perhiasan, dan batu giok hanyalah sebagian saja. Selain itu, pasar utama bisnis Zhao Yuefeng bukan di kota G. Ia hanya memiliki cabang di sini. Oleh karena itu, mereka bukanlah musuh.
Guning sebenarnya tidak ingin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah bos sebenarnya dari perhiasan kecantikan giok dari Zhao Yuefeng, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya, jadi tidak nyaman baginya untuk memberitahu Zhao Yuefeng identitas aslinya. Nona Gu, apakah Anda kenal bos Jade Beauty Jewelry? Zhao Yuefeng bertanya. Ya, jawab Guning. Saya tidak kenal bosnya, tapi saya ingin melihat King's Green. Jadi saya datang ke sini tanpa undangan, kata Zhao Yuefeng. Dia tampak sedikit malu. Bolehkah aku memperkenalkanmu pada bos, kata Guning. Benar-benar? Itu akan sangat bagus. Terima kasih banyak, Nona Gu. Zhao Yuefeng sangat bersemangat. Meskipun Jade Beauty Jewelry sekarang hampir tidak sebanding dengan Furong Jewelry miliknya, bukanlah ide yang buruk untuk menjaga hubungan baik dengan bosnya. Guning membimbing Zhao Yuefeng ke You Zhenghong yang sedang menyambut para tamu. Pada saat yang sama, Qin Yifan dan dua lainnya terkejut karena Guning juga mengenal Zhao Yuefeng. Keluarga Qin dan keluarga Li sama-sama terlibat dalam industri perhiasan, dan mereka akrab dengan tokoh-tokoh penting di bidang ini. You Zhenghong hanya menyapa tamunya dan pengunjungnya sebentar lalu mereka masuk ke dalam untuk melihat batu giok tersebut. Jadi tidak menimbulkan masalah saat Guning dan Zhao Yuefeng berjalan mendekat. Paman Yo, ini adalah ketua Furong Jewelry, Zhao Yuefeng, Guning memperkenalkan. You Zhenghong sebenarnya mengenali Zhao Yuefeng sebelum Guning memperkenalkannya. You Zhenghong juga bekerja di industri perhiasan, tetapi karena Guning memperkenalkan Zhao Yuefeng kepadanya, mereka pasti saling mengenal, jadi You Zhenghong menyambutnya dengan sangat antusias. Senang bertemu dengan Anda, pimpinan Zhao. Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan Yo. Tolong jangan disetujui. Kedatanganku tanpa undangan, kata Zhao Yuefeng. Tentu saja tidak. Anda benar-benar disambut? Maukah kamu makan bersama setelah upacara? You Zhenghong mengundang. Dengan senang hati. Jawab Zhao Yuefeng. Mereka berkumpul lebih lama sebelum Zhao Yuefeng masuk ke dalam untuk melihat Raja Hijau. Semua orang di toko Jade Beauty Jewelry sangat terkejut karena begitu banyak tokoh berpengaruh datang hari ini. You Zhenghong yakin itu semua karena Guning. Jaringannya luar biasa. Namun, yang terjadi kemudian lebih mengejutkan. Shang Juntong, yang merupakan manajer umum grup Qinghua juga tiba. Grup Qinghua adalah milik Qinggang. Bab 197 Karang Merah Alami. Meskipun grup Qinghua adalah milik Qinggang, mereka tidak mewakili Qinggang, karena mereka memiliki jaringannya sendiri, dan tidak akan mengganggu Qinggang. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa You Zhenghong memiliki hubungan dengan Qinggang. Namun, tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan grup Qinghua. Industri grup Qinghua tidak bersinar di kota G. Oleh karena itu, meskipun asetnya lebih dari 100 miliar yuan, perusahaan ini hanya berada di peringkat keempat dengan aset 30 miliar yuan, dalam daftar orang terkaya di kota G. Daftar orang terkaya di kota G tentu saja hanya diberi peringkat berdasarkan aset atau kekayaan di kota G. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana You Zhenghong bisa mengundang hampir setengah tokoh penting di kota G untuk menghadiri upacara pembukaannya. Angka-angka itu datang bukan hanya demi You Zhenghong, tetapi juga demi kebaikan bisnis mereka sendiri. Grup Qinghua mengirimkan karang merah setinggi 20 cm dan lebar 15 cm ke Jade Beauty Jewelry. Itu sangat besar dan langka. Karang merah alami terdiri dari polit. Tumbuh sangat lambat dan tidak beregenerasi. Karang merah hanya terdapat di beberapa selat, Selat Taiwan, Selat Jepang, Selat Baltik dan Laut Mediterania. Karena keterbatasan wilayah laut, karang merah menjadi sangat berharga. Karang merah juga merupakan batu permata organik dengan warna menyenangkan dan tekstur berkilau. Tumbuh di laut dalam pada kedalaman 1000 hingga 2000 meter. Itu terdaftar sebagai salah satu dari 3 permata organik, bersama dengan mutiara dan ember, dan salah satu dari 7 harta karun di dalamnya. Kitab Suci Buddha Timur. Itu telah dianggap sebagai simbol harapan baik sejak zaman kuno. Karang merah alami ini bernilai lebih dari 10 juta yuan, yang mengejutkan semua orang, termasuk Guning. Dia harus mengakui bahwa Si Tuye sangat murah hati. Harganya bukanlah masalah besar. Intinya karang merah alami terlalu langka untuk dibeli di pasaran. Guning sangat menyukai tampilan pertama, dan memutuskan untuk membawanya pulang sebagai bagian dari koleksinya. Leng Xiaoting, sebaliknya,
kesal melihat Guning begitu senang dengan hadiah si Tuye. Dia langsung tidak menyukai karang merah alami. Setelah itu, Kong Yuan, kepala staf divisi militer di kota Ge tiba. Kehadirannya menimbulkan sensasi lain. Apa? Seorang tokoh penting di divisi militer juga datang. Tidak perlu bertanya pada Leng Xiaoting. Guning segera mengerti bahwa dia pasti mengaturnya juga, tapi dia bertanya-tanya dengan posisi Kong Yuan. Dia adalah kepala staf yang merupakan seorang kolonel di Angkatan Darat. Jika Leng Xiaoting dapat mengirimnya ke sini, maka Leng Xiaoting pastilah kerabatnya atau memiliki posisi yang lebih tinggi darinya. Guning lebih suka mempercayai asumsi kedua. Jika dia berada di posisi yang lebih tinggi dari Kong Yuan, dia setidaknya harus menjadi seorang mayor jenderal. Memikirkan hal itu, Guning tiba-tiba menatap Leng Xiaoting dengan heran. Leng Xiaoting mengerti apa yang ada di pikiran Guning. Keberatan, dan dia tidak ingin bersembunyi. Mayor jenderal. Mayor jenderal. Dia adalah seorang mayor jenderal. Seorang mayor jenderal berusia 25 tahun. Itu luar biasa. Biasanya, seorang mayor jenderal berusia di atas 40 tahun. Guning tidak bisa menahan nafas panjang. Dia berpikir, Leng Xiaoting, berapa umurmu saat bergabung dengan tentara? Dan berapa banyak pencapaian luar biasa yang telah Anda raih? Guning tiba-tiba merasa ingin menangis. Sangat sulit untuk mencapai posisi mayor jenderal. Dia pasti telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali dan membayar banyak untuk itu. Memikirkan kemungkinan bahaya yang mungkin dihadapi Leng Xiaoting saat dia sedang menjalankan tugas, hati Guning sakit. Dia ingin memeriksa luka di sekitar tubuhnya. Pasti ada luka di tubuhnya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah ada banyak atau sedikit yang terluka. Leng Xiaoting tidak pandai dalam percintaan, tapi dia sangat cerdas. Jadi dia merasakan bahwa Guning langsung khawatir dengan emosinya. Dia tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia senang mengetahui hal itu, tapi juga merasa tidak enak. Dan dia hanya bisa menghiburnya. Saya baik-baik saja. Guning tidak mengatakan sepatah kata pun, mencoba menenangkan dirinya. Ini bukan saat yang tepat untuk menangis. Qin Yifan juga memperhatikan bahwa Guning mengkhawatirkan pria itu. Dia merasa sangat terluka. Sepertinya mereka benar-benar pasangan. Kong Yuan mengirimkan hadiah kaligrafi karya seniman terkenal, Zhu Geli. Saat ini, merek Jade Beauty Jewelry telah menjadi sangat terkenal. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat sekelompok tamu berpengaruh dari berbagai bidang penting. Toko Jade Beauty Jewelry tidak terlalu besar sekarang, tapi sudah terkenal. Yang juga mengejutkan penonton adalah kualitas dan tingkat batu giok yang digunakan oleh Jade Beauty Jewelry. Semua batu giok itu berada di atas level menengah, beberapa di antaranya bahkan berada di level atas. Sekitar jam 10 pagi, Yao Zhenghong mulai menyampaikan pidatonya. Pemimpin yang saya hormati, tamu-tamu terhormat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini, kami hadir untuk mengadakan upacara pembukaan toko utama Jade Beauty Jewelry. Sebagai perwakilan dari Jade Beauty Jewelry Co., Ltd. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua. Jade adalah inti dari segala sesuatu, menikmati reputasi, mahkota batu berharga. Ini memiliki arti baik keberuntungan, kecerdasan, kemuliaan, dan kekayaan. Jade Beauty Jewelry akan menciptakan perhiasan giok kelas atas. Mari doakan Jade Beauty Jewelry memiliki masa depan yang sukses. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Usai pidato, ada tepuk tangan meriah. Lalu tibalah waktunya pemotongan pita. Yan Zhenglin, Kong Yuan dan Master Bai memotong pita itu bersama-sama. Setelah pemotongan pita, para tamu dapat melakukan reservasi di King's Green. Guning berpikir bahwa hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga tinggi untuk batu giok, tetapi tanpa diduga, lebih banyak orang menghasilkan uang. Reservasi. Namun, King's Green tidak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka hanya bisa menerapkan rencana alternatif. Untungnya, Guning telah menyiapkan rencana B untuk itu. Alternatifnya adalah menawar secara diam-diam. Pelanggan dapat menuliskan penawaran dan jenis perhiasan yang diinginkannya pada selembar kertas, kemudian menyerahkan kertas tersebut kepada pekerja. Pekerja akan mengumpulkan semua potongan kertas dan pembeli yang paling dermawan akan memenangkan King's Green. Tak lama kemudian, hasilnya terungkap. Tidak diragukan lagi,
Baik Master Fu maupun Master Bai memenangkan cincin giok lebar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Guning telah menghasilkan lebih dari 100 juta yuan pada hari pertama, bahkan sebelum toko dibuka. Karena hanya reservasi perhiasan, mereka masing-masing membayar deposit sebesar 20%. Selain itu, akan terjadi selisih antara jumlah gram yang telah ditentukan dengan jumlah gram akhir. Jika perhiasan melebihi jumlah gram yang ditentukan pelanggan, tidak perlu membayar lebih untuk itu. Dan pelanggan bisa memperoleh lebih dari jumlah gram yang telah ditentukan dengan harga aslinya. Dan jika perhiasan tersebut tidak memenuhi jumlah gram yang telah ditentukan pelanggan, maka harganya akan diturunkan. Diakui dan diterima secara universal bahwa berat perhiasan tidak bisa 100% akurat. Bab 198, Leng Xiaoting cemburu. Guning tentu saja tidak akan memanfaatkan pelanggannya, dan perhiasannya hanya akan lebih berat, bukan lebih ringan. Bukan masalah besar membiarkan pelanggan membeli perhiasan dengan harga lebih murah. Lagi pula, dia tidak mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan batu giok itu. Yao Zhenghong memandu para tamu untuk makan di Hotel Huangdeng nanti. Qin Yifan dan dua lainnya tidak muncul sama sekali dari awal hingga akhir. Semua staf tetap berada di toko, dan tidak mengikuti Yao Zhenghong ke hotel, mereka akan makan di sore hari. Toko perhiasan kecantikan giok tidak jauh dari Hotel Huangdeng. Hanya butuh beberapa menit berjalan kaki ke sana, jadi sebagian besar berjalan kaki sementara sebagian lagi berkendara. Saat istirahat itu, Leng Xiaoting berkata kepada Guning, silakan ikuti saya. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Apa itu? Guning terkejut dan penasaran. Dia mengikuti Leng Xiaoting ke mobilnya di tempat parkir. Leng Xiaoting mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobilnya. Itu sebesar 2 telapak tangan. Guning membuka kotak kayu itu, dan merasakan kekuatan yang kuat menghantam wajahnya. Dia sedikit gemetar, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia tidak dapat mempercayai matanya. Ada 2 berlian besar di dalamnya. Yang satu berwarna biru, dan yang lainnya berwarna merah. Keduanya sebesar telur puyuh. Ada juga gelang giok berwarna merah darah dan giok ungu seukuran telur. Itu adalah batu giok tingkat atas yang disebut mata ungu. Guning tidak tahu harga berlian itu, tapi dia tahu harga batu giok mata ungu dan gelang giok berwarna merah darah. Giok mata ungu berada pada level yang sama dengan giok Fulusho. Giok mata ungu ini sebesar telur, dan setidaknya beberapa lusin juta yuan. Dan gelang giok berwarna merah darah bahkan lebih berharga. Guning telah membaca berita di internet bahwa gelang giok berwarna merah darah yang beratnya 46 gram telah dijual dengan harga 480 juta yuan di lelang, tetapi gelang giok berwarna merah darah di dalam kotak ini bahkan beberapa gram lebih berat. Harga di lelang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar, dan harga pasti perhiasan itu sebenarnya tergantung pembelinya. Emas misalnya, kadang bernilai 300 yuan per gram, dan di lain waktu bernilai 200 yuan per gram. Harganya berubah. Ini lebih berharga daripada miliknya, kata Leng Xiaoting santai. Guning sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Leng Xiaoting menjelaskan lebih lanjut, gelang giok berwarna merah darah lebih berharga daripada karang merah. Mendengar itu, Guning langsung mengerti apa maksud Leng Xiaoting. Tiba-tiba dia bersinar sambil tertawa. Leng Xiaoting cemburu hanya karena situ yang mengiriminya karang merah alami yang berharga. Guning menggoda, apakah kamu cemburu? Leng Xiaoting memerah karena merasa tidak nyaman, tapi dia tidak menyangkalnya. Guning tidak tahu harus berbuat apa. Leng Xiaoting bersikap sangat sensitif. Dia cemburu pada situ Ye 2 kali hari ini. Sebenarnya, itu bukan sepenuhnya salah Leng Xiaoting. Karena Guning belum setuju menjadi pacarnya, dia merasa tidak aman. Dia takut Guning akan menolaknya jika dia tidak tampil baik. Saya sangat menyukainya, sambil mengatakan itu. Guning memasang gelang giok berwarna merah darah di pergelangan tangannya. Guning tidak hanya menyukainya, tapi juga sangat tersentuh. Itu sangat indah dan berharga. Yang terpenting, itu dari Leng Xiaoting. Jadi, kecuali gelang giok berwarna merah darah, Guning menyerap semua kekuatan yang ada di dalam kotak. Mata gioknya sudah penuh kekuatan kemarin, dan ruang mata telepati meluas 1 meter persegi setelahnya. Di mana kamu mendapatkan ini? Guning bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengambil beberapa di tengah-tengah menyelesaikan tugas.
Dan yang lain mengirimi saya beberapa. Saya punya lebih banyak lagi di ibu kota, kata Leng Xiaoting. Leng Xiaoting tidak tertarik pada perhiasan. Itu tidak ada bedanya dengan batu di mata Leng Xiaoting. Jika itu tidak ternilai harganya, Leng Xiaoting tidak akan menyimpannya. Sekarang sejak dia mengetahui bahwa Guning menyukai perhiasan, dia akan menyimpannya dengan baik untuknya. Guning tidak tahu bahwa Leng Xiaoting telah kembali ke ibu kota untuk membawakan perhiasan itu padanya sampai sekarang. Dia merasa ingin menangis sekali lagi. Pria ini tidak mengucapkan kata-kata manis, namun semua yang dilakukannya lebih istimewa dan bermakna dibandingkan janji lisan. Bagaimanapun juga, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Guning menahan keinginannya untuk menangis sambil berkata, bisakah kamu menyimpannya untukku sebentar? Tidak nyaman bagiku untuk mengambilnya sekarang. Memang tidak nyaman baginya memegang kotak sebesar itu. Dan dengan kehadiran Leng Xiaoting, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam ruang mata telepati. Leng Xiaoting mengambil kotak kayu itu dan meletakkannya kembali di tempatnya semula. Setelah itu keduanya langsung menuju Hotel Huangdeng. Karena Tuan Bai dan tokoh penting lainnya juga ada di sana, Guning tidak bisa absen. Apa yang terjadi pada upacara pembukaan Jade Beauty Jewelry pergi ke luar negeri sebelum ditayangkan di News at 6:30. Berita itu menjadi viral di internet dalam waktu singkat. Semua orang dikejutkan dengan pembukaan Jade Beauty Jewelry, terutama rekan-rekan yang bekerja di industri perhiasan. Untungnya, Jade Beauty Jewelry hanya membuat perhiasan giok, dan belum terlibat dalam jenis perhiasan lainnya. Sementara itu, Xiaoping akhirnya terbangun, namun reaksi pertamanya adalah menanyakan kondisi Jade Beauty Jewelry, bukan dirinya sendiri atau mobilnya. Nyonya Xiao terus memperhatikan berita tentang perhiasan kecantikan giok, dan diam-diam merasa iri karenanya. Sayang, kecantikan-kecantikan giok adalah berita besar hari ini. Lebih dari separuh selebritas di kota G telah menghadiri upacara pembukaannya, termasuk keluarga Ai, keluarga Bai, grup Qinghua, keluarga Ou, keluarga Fu, dan bahkan wali kota. Kepala staf juga. Sebelum Nyonya Xiao selesai, Xiaoping sangat terpukul oleh berita itu. Dia menyampaikan seteguk darah sebelum pingsan lagi. Sayang! Sayang! Dokter, tolong, Nyonya Xiao langsung panik dan berlari ke dokter. Pada saat yang sama, Wei Ziming, yang merupakan manajer umum industri hiburan Qinggang, memutuskan bahwa anak harus membalas dendam, meskipun itu adalah kesalahan anak. Dia akan melindungi putranya tidak peduli siapa yang salah. Namun, dia ragu-ragu setelah mengetahui bahwa mobil Leng Xiaoting adalah milik keluarga Ai. Qinggang tidak takut pada keluarga Ai, tapi Wei Ziming takut akan hal itu. Bab 199. Ditinggalkan. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Wei Fei Hong. Jika dia diam-diam menggunakan kekuatan Qinggang untuk membalas dendam pada keluarga Ai, bosnya akan menghukumnya jika hal itu terungkap. Meskipun Wei Ziming marah, dia harus menyerah. Jika Wei Fei Hong menimbulkan masalah lagi, dia mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Menghadapi ayahnya, Wei Fei Hong harus mendengarkan bujukan. Setelah makan, Guning kembali ke toko bersama Yao Zheng Hong. Toko Jade Beauty Jewelry sudah ramai. The King's Green sudah dipesan sepenuhnya, tetapi masih ditampilkan di toko sepanjang hari, sehingga banyak yang datang ke sini untuk melihatnya. Dan pembeli batu giok juga banyak. Kota G berkembang dengan baik saat ini dan terdapat banyak orang kaya di kota ini. Guning memperhatikan wajah yang dikenalnya begitu dia masuk ke dalam. Itu adalah wanita yang makan malam bersama Li Xianzhen terakhir kali ketika Guning bertemu Li Xianzhen di sebuah restoran. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, Guning mengingatnya dengan jelas karena ketakutannya yang luar biasa. Melihat Su Jing, Guning tanpa sadar memeriksa apakah Li Xianzhen juga ada di sini. Dia siap membalas dendam pada Li Xianzhen sekarang, tetapi Li Xianzhen tidak ada di toko. Su Jing hanya berbelanja dengan seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Jing, Li Xianzhen tidak tahu kamu di sini untuk membeli perhiasan, kan? Pria itu bertanya. Aku tidak mengalaminya. Jika dia tahu aku datang ke sini untuk membeli perhiasan dan bukannya toko perhiasan milik keluarganya, dia akan membuatku marah. Tapi perhiasan di toko keluarganya sangat biasa, dan aku juga tidak menyukai desainnya. Merek kelas atas lainnya terlalu mahal. Toko ini baru dibuka, dan pelanggan bisa mendapatkan diskon 10% hari ini. Saya benar-benar perlu melihat ke sini, kata Su Jing, dan dia sedikit mengeluh tentang Li Xianzhen.
Pria itu tetap diam, dan Su Jing menambahkan, "Oh, Zhen tidak mau makan bersama kami sore ini. Dia akan menemui kita di klub Yongle sekitar jam 9 pagi." Guning mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Setelah mendengar jadwal Li Zhen, Guning mendapat ide bagus. Itu adalah waktu yang tepat, dan dia tidak akan melewatkannya. "Baik, tapi saya takut ada yang kecewa," canda pria itu. "Sebenarnya saya bersimpati pada senator. Dia dulunya playboy, tapi sekarang banyak yang berubah untuk Zhen. Sayangnya, Zhen menyukai pria lain," kata Su Jing. "Meski begitu, saya bersimpati pada Li Zhen. Dia jatuh cinta dengan pria yang tidak menyukainya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Saya rasa dia tidak bisa bersamanya," kata pria itu. "Mereka tidak menyukai kita yang sangat mencintai satu sama lain," kata Su Jing sambil memegang tangan pria itu dengan bahagia. Namun, Guning merasa pria itu tidak merasa sebahagia Su Jing. Pria itu mungkin tidak terlalu mencintai Su Jing seperti yang dia kira. Guning tidak tinggal lama di toko, dan pergi bersama Leng Xiaoting. "Di mana sekarang?" Leng Xiaoting bertanya setelah mereka berada di dalam mobil. Guning memiliki pertanyaan yang sama. "Kemana kita harus pergi selanjutnya?" Saat itu, telepon Leng Xiaoting berdering. Dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan, selama dia tidak dibatasi, dia akan menjawab panggilan tersebut, terutama jika peneleponnya adalah rekan satu timnya. Rekan satu timnya selalu meneleponnya untuk sesuatu yang penting. Peneleponnya kali ini adalah Su Jinchen. Leng Xiaoting tidak menghindari Guning. "Ada apa? Di mana kamu, bos?" Su Jinchen bertanya, atau mengeluh secara spesifik. "Apakah ada hal penting yang ingin kamu katakan?" Mendengar suara Su Jinchen, Leng Xiaoting segera mengerti bahwa tidak ada hal serius yang perlu dibicarakan dengannya. "Sebenarnya tidak ada yang serius. Aku hanya ingin tahu di mana kamu berada sekarang. Saya tiba di kota F kemarin dan saya ingin menemui Anda, tetapi telepon Anda dimatikan," kata Su Jinchen. Dia merasa telah ditinggalkan. "Apakah kamu punya terlalu banyak waktu untuk dibunuh?" Leng Xiaoting bertanya. Su Jinchen langsung merasakan bahaya di depan. Dia mengerti bahwa jika dia memberikan jawaban tegas kepada atasannya sekarang, dia akan disiksa, jadi dia langsung menyangkal, tidak. "Aku sibuk, sampai jumpa." Su Jinchen segera menutup telepon. "Haha," Guning tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa dia begitu takut padamu?" Su Jinchen bertingkah seperti anak kecil di depan Leng Xiaoting. "Saya sudah terlalu sering menghukumnya," jawab Leng Xiaoting. "Oh, apakah Su Jinchen benar ketika mengatakan bahwa kamu jahat dan selalu menghukum kalian?" Guning bertanya, meskipun dia sendiri tidak mempercayainya. Namun, Leng Xiaoting menjadi gugup, dan menjelaskan tanpa penundaan, "Tentu saja tidak. Kami telah berlatih dengan ketat sebelumnya, dan saya menghukum mereka ketika mereka malas, jadi mereka semua takut kepada saya." "Ya, menurutku kamu benar," Guning setuju. Dia sangat paham betapa kejamnya pelatihan itu. Sekali Anda malas, atau tidak memenuhi standar, Anda akan dihukum berat. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tersingkir. Guning masih tidak tahu kemana mereka harus pergi selanjutnya. "Oh, ayo pergi ke jalan barang antik," kata Guning. Berita tentang perhiasan kecantikan giok menyebar ke banyak kota di sekitar kota G. Orang-orang terkejut dengan upacara pembukaannya. Orang luar mungkin akan segera melupakannya setelah mereka membaca beritanya, namun orang dalam, terutama pengusaha perhiasan dan pecinta batu giok tidak bisa lagi mempedulikannya. Xiaoping terbangun setelah beberapa saat, tapi dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yao Zhenghong adalah bos dari perhiasan kecantikan giok yang telah menimbulkan sensasi di seluruh kota. Dia ingin melupakan semuanya, tapi semua berita TV mengingatkannya akan hal itu. "Oh, bagaimana dengan pintu dan mobilku? Apakah kamu sudah mengetahui siapa pelakunya?" Xiaoping bertanya dengan marah. Dia gagal mengetahui siapa yang telah menyebabkan kesal, dan siapa yang telah merusak pintu rumah dan mobilnya. "Tidak ada ide. Pria di ruang pemantauan memberitahu saya bahwa rekaman itu rusak selama jangka waktu tertentu. Saya pikir itu sebuah skema. Seseorang melakukannya dengan sengaja, dan orang di ruang pemantauan pasti telah disuap. Saya sudah menelepon polisi," Nyonya Xiao juga marah. Dia percaya bahwa itu bukan kecelakaan.
Mungkinkah itu Yao Zhenghong? Anda baru saja mendapat preman merusak tokonya kemarin, lalu pintu rumah kami dan mobil Anda rusak hari ini. Kalau bukan dia, saya tidak bisa memikirkan orang lain, kata Nyonya Xiao. Xiaoping kemudian menyadari bahwa kata istrinya memang mungkin. Toko perhiasan kecantikan Giok dibuka hari ini sesuai rencana, yang berarti rencana gagal tadi malam. Dia juga tahu bahwa para penjahat itu akan menyelamatkannya jika mereka merasa perlu. Bab 200. Pembebasan tanah. Untuk memastikannya, Xiaoping segera mengeluarkan ponselnya untuk menyebabkan penjahat terkemuka. Namun, penjahat terkemuka masih tidak menjawab panggilannya, jadi Xiaoping memanggil pemimpin Hu setelahnya. Pemimpin Hu menjawab, "Hai, ada apa, Tuan Xiao?" "Hai, pemimpin Hu, para penjahat itu membantu saya menangani toko Yao Zhenghong tadi malam, tetapi mereka tidak menjawab panggilan saya sekarang. Saya tidak tahu kenapa. Saya pikir mereka mungkin gagal. Bisakah Anda membantu saya memposting?" Meskipun Xiaoping sedang mengamuk sekarang, dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada pemimpin Hu. Benar-benar? Apakah mereka mendapat masalah? Pemimpin Hu terkejut karena Jade Beauty Jewelry mampu menangani para penjahat itu. Pemimpin Hu tidak menolak permintaan Xiaoping. "Izinkan saya mencoba menginstal, lalu saya akan memberitahu Anda begitu saya menginstal." "Baiklah, terima kasih banyak." Xiaoping berkata lalu menutup telepon. "Sayang, bagaimana jika Yao Zhenghong benar-benar merusak pintu dan mobil kita?" Nyonya Xiao bertanya. "Jika itu benar, kami akan melakukan hal yang sama dengannya. Dia telah membuat kehilangan ratusan ribu yuan kali ini." Xiaoping mengatupkan giginya, seolah dia adalah korbannya. Jika dia tidak meminta bantuan para penjahat itu, Yao Zhenghong tidak akan membalas dendam padanya. Selain itu, Yao Zhenghong sebenarnya tidak melakukannya. Xiaoping tidak hanya membuat kesal Yao Zhenghong, tetapi juga membuat marah Guning, yang sebenarnya merupakan bos dari Jade Beauty Jewelry. Tentu saja, Xiaoping tidak cukup bodoh untuk menyebabkan masalah bagi Yao Zhenghong di depan umum. Dia akan bersekongkol melawan Yao Zhenghong di belakang. Pada akhirnya, Guning dan Leng Xiaoting tidak pergi ke jalan barang antik, karena ada kejadian di tengah jalan. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Mereka berada di distrik tua kota G, dan banyak orang serta polisi berkumpul di sekitar pintu masuk sebuah jalan, berdebat sengit. Leng Xiaoting, yang merupakan seorang perwira militer, tidak dapat mengabaikannya, jadi dia menghentikan mobilnya di samping, keluar dari sana dan berjalan. Dua kelompok orang berdiri saling berhadapan di tengah keramaian. Sekelompok warga semuanya memegang tongkat dan sapu, sedangkan kelompok lainnya yang merupakan polisi semuanya memegang senjata. Ding Peiwei, menggunakan kekerasan terhadap polisi adalah tindakan ilegal. Sebagai guru senior, Anda harus mengetahui hal itu. Beraninya kamu memimpin orang lain untuk melawan kami di jalan. Anda akan dibawa ke kantor polisi. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun berkata dengan lantang kepada seorang pria berusia pertengahan 40-an. "Kaulah yang tidak jujur. Anda tidak dapat menyalahkan kami. Kami setuju bahwa pengusaha real estate perlu memperoleh tanah untuk mengembangkan kota baru, tetapi Anda setidaknya harus memberi kami harga yang wajar." Ding Peiwei membantah dengan marah. Mendengar itu, Guning langsung mengerti apa yang terjadi di sini. Pengusaha real estate tersebut ingin memperoleh tanah tersebut, namun ditolak karena rendahnya ganti rugi. Tepat. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Akuisisi lahan di Dongcheng tahun lalu adalah contoh yang bagus. Lokasi tanahnya mirip dengan Jalan Sengyang, pondasinya bernilai 20.000 yuan, sedangkan luas bangunannya 10.000 yuan per meter persegi. Namun, apa yang kamu lakukan kali ini? Fondasinya hanya bernilai 15.000 yuan, dan luas bangunan hanya 7.000 yuan per meter persegi. Apakah kamu tidak merugikan kepentingan kami, kata orang lain dengan marah. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tuhan? Semua warga mengkritik. Mendengar itu, Guning juga marah. Sungguh tidak adil. Dia baru saja memeriksa daerah sekitarnya. Itu adalah lokasi yang bagus, dan masuk akal jika fondasinya bernilai 20.000 yuan, dan luas bangunannya 10.000 yuan per meter persegi. Meskipun merupakan distrik lama yang tidak sejahtera dibandingkan distrik baru, terdapat sekolah-sekolah di sekitarnya, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Oleh karena itu, banyak yang datang ke sini untuk membeli rumah jika ada lebih banyak tempat tinggal. Ini akan menjadi kesepakatan yang sangat menguntungkan. Memikirkan hal itu, sebuah ide muncul di benak Guning. Dia memutuskan untuk memperoleh tanah ini. Karena real estate Hongyun ini memberi mereka harga yang rendah, maka dia akan menetapkan harga yang lebih tinggi dan lebih masuk akal. Kamu, pria yang berdiri melawan Ding Peiwei bernama Zhang Guangde. Dia adalah pemimpin daerah ini, dan dia tidak tahu bagaimana cara berdebat dengan warga tersebut, karena dia memang berencana untuk mengambil uang ekstra itu ke kantongnya sendiri. Zhang Guangde, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika Hongyun Real Estate tidak dapat memberi kami harga yang wajar, kami tidak akan menerima tawaran apapun yang terjadi, kata Ding Peiwei dengan tekad. Bagus. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Zhang Guangde tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengancam mereka sebelum pergi bersama polisi. Untungnya, tidak ada yang terluka dalam kekacauan ini. Setelah Zhang Guangde dan polisi pergi, Guning berjalan ke Ding Peiwei. Meskipun Leng Xiaoting tidak tahu apa yang akan dilakukan Guning, dia mendengarkannya dan menunggu di dekat mobil. Hai, Tuan Ding, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Guning bertanya dengan sopan. Karena Ding Peiwei mampu memimpin mereka untuk menolak akuisisi tersebut, dia harus menjadi tokoh yang berpengaruh di kalangan warga. Ding Peiwei mengira Guning adalah murid di sekolahnya. Dia gagal mengenalinya, tapi karena dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya, dia tidak menolak. Setelah itu, Ding Peiwei berjalan ke samping bersama Guning. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ding Peiwei bertanya. Dia masih marah, tapi mencoba yang terbaik untuk tetap lembut di depan Guning. Guning tidak menyembunyikan niatnya, dan langsung bertanya, saya memperhatikan Anda sedang berdebat tentang akuisisi tanah ini. Apakah karena Anda tidak ingin pergi dari sini, atau Anda tidak puas dengan pembaruannya? Mendengar hal itu, Ding Peiwei menghela nafas pasrah dan menjelaskan, saya sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, jadi tentu saja saya tidak ingin pindah. Tapi kami juga tahu bahwa kota ini perlu berkembang, dan pembongkaran akan terjadi lebih cepat. Atau nanti. Meskipun kami tidak bersedia melakukan hal tersebut, kami tidak dapat melawan pemerintah. Tapi kepuasan yang ditawarkan Hongyun Real Estate terlalu rendah. Bagaimana jika saya dapat memberi Anda kedamaian yang wajar di mana fondasinya bernilai 20.000 yuan, dan luas bangunan 10.000 yuan per meter persegi? Apakah Anda bersedia menjual tanah itu kepada saya? Apa? Ding Peiwei terkejut, dia tidak bisa mendengar pendengarannya. Jika seorang wanita dewasa berusia 30 tahun mengatakan hal itu padanya, dia mungkin tidak akan terkejut, tapi Guning hanyalah seorang gadis remaja.